Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nabila PH dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2313201021. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai biooptik. Apa itu biooptik? Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. 1. Optik geometri berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini, dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Misalnya, untuk rumus cermin dan lensa 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S. F sama dengan fokus sama dengan titik api. S sama dengan jarak benda. S sama dengan jarak bayangan. 2. Optik fisik. Gejala cahaya seperti dispersi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optika geometri. Gejala-gejala ini hanya dapat dijelaskan dengan menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya tersebut. Teori kuantum atau Planck 1958 sampai 1947. Cahaya itu terdiri atas kuanta atau foton-foton. Tampaknya agak mirip dengan teori neutron. Dengan menggunakan teori Max Planck dapat menjelaskan mengapa benda itu panas apabila terkena sinar. Huygens 1690 menganggap cahaya itu sebagai gejala gelombang dari sebuah sumber cahaya, menjalarkan getaran-getaran ke semua jurusan. Setiap titik dari ruangan yang dapat bergetar olehnya dapat dianggap sebagai sebuah pusat gelombang baru. Inilah prinsip dari Huygens yang belum bisa menjelaskan perjalanan cahaya dari satu medium ke medium lainnya. Macam-macam bentuk lensa. Berdasarkan bentuk permukaannya, lensa dibagi menjadi dua, yaitu satu, lensa yang mempunyai permukaan sferis dibagi menjadi dua macam pula, yaitu A. Lensa cembung atau konvergen atau positif. Sebuah lensa positif atau lensa pengumpul adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya. Cahaya sejajar yang datang pada sebuah lensa positif difokuskan pada titik fokus yang berada pada sisi transmisi lensa tersebut. B. Lensa cekung atau divergen atau negatif. Sebuah lensa negatif atau lensa menyebar adalah lensa yang bagian tepinya lebih tebal dari bagian tengahnya. Cahaya sejajar yang datang pada sebuah lensa negatif memancar seolah-olah dari titik fokus kedua yang berada pada sisi datang lensa. C. Cahaya yang mempunyai permukaan silindris adalah lensa yang mempunyai silinder. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula yang mempunyai panjang fokus negatif. Kekuatan lensa atau dioptri. Kekuatan lensa dinyatakan dengan satuan dioptri. Kekuatan lensa P sama dengan kebalikan jika panjang fokusnya 1/F. Jika panjang fokus dalam meter, kekuatan lensa dalam dioptri adalah P sama dengan plus dioptri. P sama dengan kekuatan lensa dioptri. F sama dengan fokus lensa atau M. S sama dengan jarak benda dari lensa atau M. S sama dengan jarak bayangan dari lensa atau M. 1D sama dengan 1M kurang 1. Kesesatan lensa. Berdasarkan persamaan yang berkaitan dengan jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, radius kelengkungan lensa serta sinar-sinar yang dating paraksial, akan kemungkinan adanya kesesatan lensa atau aberasi lensa. Aberasi ini ada bermacam-macam. 1. Aberasi sferis disebabkan oleh kecembungan lensa. Sinar-sinar paraksial atau sinar-sinar dari pinggir lensa membentuk payangan di P. Aberasi ini dapat dihilangkan dengan mempergunakan diafragma yang diletakkan di depan lensa atau dengan lensa gabungan aplanatis yang terdiri dari dua lensa yang jenis kacanya berlainan. 2, aberasi ini terdiri akibat tidak sanggupnya lensa membentuk bayangan dari sinar di tengah-tengah dan sinar tepi. Berbeda dengan aberasi sferesis, pada aberasi koma sebuah titik benda akan terbentuk bayangan seperti bintang berekor.
Gejala koma ini tidak dapat diperbaiki dengan diafragma. 3. Merupakan suatu sesatan lensa yang disebabkan oleh titik benda membentuk sudut besar dengan sumbu sehingga bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu primer dan sekunder. Apabila sudut antara sumbu dengan titik berada relatif kecil, maka kemungkinan besar akan berbentuk koma. 4. Lengkungan medan. Bayangan yang dibentuk oleh lensa pada layar letaknya tidak dalam satu bidang datar, melainkan pada bidang lengkung. Peristiwa ini disebut lengkungan medan atau lengkungan bidang bayangan. 5. Distorsi. Distorsi atau gejala terbentuknya bayangan palsu. Terjadinya bayangan palsu ini oleh karena di depan atau di belakang lensa diletakkan diafragma atau celah. Benda kisi akan tampak berbayangan, berbentuk tong, berbentuk bantal. Gejala distorsi ini dapat dihilangkan dengan memasang sebuah celah di antara dua buah lensa. 6. Aberasi kromatis. Prinsip dasar terjadinya aberasi kromatif lensa berbeda-beda untuk tiap-tiap warna. Akibatnya bayangan terbentuk akan tampak berbagai jarak dari lensa. Aberasi. Pemburaman bayangan dari sebuah objek tunggal dikenal dengan istilah aberasi. Aberasi surface merupakan hasil dari kenyataan bahwa permukaan melengkung hanya memfokus sinar paraksial atau yang berjalan dekat sumbu utama pada sebuah titik tunggal. Sinar-sinar non-paraksial pada titik dekat yang bergantung pada sudut dibuat dengan sumbu utamanya. Sinar-sinar yang mengenai lensa jauh dari sumbu utama dibelokkan lebih dari sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama. Dengan hasilnya bahwa tidak semua sinar difokuskan pada sebuah titik tunggal, sebaliknya bayangan tersebut ke cakram melingkar. Lingkaran dengan kekacauan paling sedikit berada pada titik di mana garis tengahnya minimum. Instrumen optik. Banyak instrumen yang digunakan pada saat ini sangat canggih. Prinsip kerjanya sering sangat sederhana. Tetapi penggunaan imajinatif prinsip ini telah melipat gandakan kemampuan kita untuk melihat dan memahami dunia yang melingkupi kita. Mata. Mata merupakan alat optik yang paling dekat dengan kita dan merupakan sistem optik yang paling penting. Bagian-bagian mata memiliki fungsi tertentu, yaitu sebagai alat optik. Yang pertama, kornea merupakan selaput kuat yang tembus cahaya dan berfungsi sebagai pelindung bagian dalam bola mata. Kornea memiliki inversi vaskular atau tidak memiliki suplai darah. B. Iris merupakan selaput berbentuk lingkaran yang menyebabkan mata dapat membedakan warna. Iris adalah diafragma yang melingkar dan berpigmen dengan lubang yang agak di tengah, yakni pupil. Fungsi iris mengendalikan jumlah cahaya yang masuk. C. Pupil merupakan celah lingkaran pada mata yang dibentuk oleh iris, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. D. Lensa mata merupakan lensa cembung yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal, berfungsi mengatur pembiasan cahaya. E. Retina merupakan lapisan yang berisi ujung-ujung saraf yang sangat peka terhadap cahaya. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Retina merupakan bagian saraf pada mata, tersusun oleh sel saraf dan serat-seratnya. Retina berperan sebagai reseptor rangsang cahaya. F. Aqueous humor merupakan cairan mata. G. Saraf optik merupakan saraf yang menyampaikan informasi tentang kuat cahaya dan warna ke otak. Jenis-jenis mata dan teknik koreksi. A. Mata normal, sering disebut juga mata emetrop. Mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga. Apabila mata memiliki titik dekat tidak sama dengan 25 cm dan titik jauh tidak sama dengan tak terhingga, maka dikatakan sebagai cacat mata. Hal ini mengakibatkan mata sulit melihat benda yang jauh maupun dekat karena bayangan tidak jatuh tepat pada retina. B. Rabun jauh miopi, disebut juga mata terang dekat, memiliki titik dekat kurang dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tertentu. Orang yang menderita miopi dapat melihat dengan jelas benda pada jarak 25 cm, tapi tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. C. Rabun dekat hipermetropi. Rabun dekat memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tak terhingga. Penderita rabun dekat dapat melihat benda-benda yang sangat jauh tapi tidak dapat melihat benda dengan jelas. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung. D. Mata tua presbiopi
Jenis mata ini bukan termasuk cacat mata disebabkan oleh daya akomodasi yang berkurang akibat bertambah usia. Astigmatisme. Cacat mata ini disebabkan oleh kornea yang tidak berbentuk sferis, tapi melengkung pada satu sisi daripada sisi yang lain. Akibatnya, sebuah titik akan difokuskan sebagai garis pendek. Penderita astigmatisme dengan satu mata akan melihat garis dalam satu arah lebih jelas daripada ke arah yang berlawanan. Mata campuran. Penderita yang matanya sekaligus mengalami presbiopi dan miopi, maka memiliki titik dekat yang letaknya terlalu jauh dan tidak terlalu kecil. Dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Rabun dekat hipermetropi. Rabun dekat memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tak terhingga. Penderita rabun dekat dapat melihat benda-benda yang sangat jauh tapi tidak dapat melihat benda dengan jelas. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung sebagaimana mestinya, hingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Disebabkan karena mata dibiasakan melihat benda yang jaraknya jauh. Cacat mata ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa cembung atau plus. Mata tua, presbiopi. Jenis mata ini bukan termasuk cacat mata disebabkan oleh daya akomodasi yang berkurang akibat bertambah usia. Letak titik dekat maupun titik jauh telah bergeser. Titik dekatnya lebih dari 25 cm dan titik jauhnya hanya pada jarak tertentu. Pada penderita presbiopi tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas, serta tidak membaca pada jarak normal. Jenis mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau minus di atas dan plus di bawah yang disebut kacamata bifokal. Astigmatisme. Cacat mata ini disebabkan oleh kornea yang tidak berbentuk sferis, tapi melengkung pada satu sisi daripada sisi yang lain. Akibatnya, sebuah titik akan difokuskan sebagai garis pendek. Penderita astigmatisme dengan satu mata akan melihat garis dalam satu arah lebih jelas daripada ke arah yang berlawanan. Penderita ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa silindris. Mata campuran. Penderita yang matanya sekaligus mengalami presbiopi dan miopi, maka memiliki titik dekat yang letaknya terlalu jauh dan tidak terlalu kecil. Dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal, atau negatif di atas dan positif di bawah.